dokumen Yahudi. Gitu. Jadi teman-teman begitu baca terjemahan kami itu kayak dibawa dan ikut serta menyaksikan bagaimana Yeshua hidup gitu dengan budaya dan bahasanya. Ya, ini the beauty of Pesita gitu ya. Berarti Bang Aldo nggak mengakui kalau namanya itu Yesus. Ya enggak, itu nama KW kan ya. Jadi Nama KW ya. Berarti, nah ini juga banyak dipakai. Apakah nggak ada himbauan dari Bang Aldo atau Romo Aldo? Teman-teman Kristen jangan menggunakan kata Yesus karena itu artinya bahasa Ibrani ini kuda. Panggillah Yeshua ya, Yehosua. Kenapa nggak panggil Yehosua aja kan? Kalau Yehosua itu memiliki makna. Kalau Yesus ada maknanya apa enggak? Kalau iya, Yesus itu kan maknanya ini kuda. Kalau Yesua, coba terangkan Bang Aldo, biar mereka sadar, jangan panggil Yesus lagi. Kalau mau memuliakan Yesua, panggillah Yesua, jangan panggil Yesus karena itu artinya ini kuda. Silakan Bang. Ini kesempatan buat Romo Aldo untuk memberikan pencerahan kepada orang Kristen. Pada saat kita memanggil atau mencatat nama orang dengan baik apa adanya, kita menghormati orang tersebut dan kita menghormati orang tua yang ngasih nama itu. Ya, ini Mas Nandar, saya bilangnya Nandar gitu ya, nggak saya pleset-plesetin yang lain gitu. Mas Nandar ini misalnya diundang jadi pembicara di Amerika, itu nanti dapat visa, namanya itu sesuai sama paspor dan KTP. Kalau namanya berbeda nggak bisa terbang ya. Nah, makanya hati-hati pada saat kita menyalin nama. Kalau kita misalnya berkenalan sama orang, namanya nih kita udah tahu ya, dikasih tahu tulisannya, tapi cara bacanya nggak tahu. Kita itu harus bertanya dengan baik-baik ke orang tersebut nih, bagaimana? How do I spell your name? How do I pronounce ya your name? Jadi pada saat dia menjelaskan namanya, cara mengucapkannya bagaimana, ya udah kita ikuti. Seperti itulah harusnya kita mengucapkan. Nah, pada saat teman-teman belajar ya, kitab PB harus paham ini dokumen-dokumen Yahudi. Isinya adalah hasil pemikiran dari orang-orang Yahudi. Jadi wajar kalau kita menghormatinya dengan cara menulis nama itu dengan baik. Ya, Shimon Kiva. Ya, jangan jadi Petrus. Itu Petrus. berubah jauh sekali. Aduh. Yesus, Petrus, nama bagus-bagus Kaifa ya, dipanggilnya Petrus. Ya, jadi sebetulnya nama Yesua itu bagaimana terkait Yesus ini, Bang Aldo? Jadi apakah Kristen ketika mengatakan Yesus itu adalah sebuah penghinaan atau baik? Kalau Yesua itu kan ada maknanya, ya kan? Sekali lagi ya, Kristen di Indonesia adalah korban. Ya, korban. Kalau dulu saya yang pertama kali menerjemahkan kitab Kristen, mereka ini nggak jadi korban. Mereka pasti menyembah Yeshua. Kalau dulu saya menjadi penerjemah pertama. Tapi mereka ini bacanya, sorry baby saya nangis. Siap, oke. Ini dulu Bang. Nah, teman-teman, ini menyelamatkan artinya. Ini dipanggil namanya kok jadi Yesus. Jadi nggak punya makna. Saya tanya sama Bang Aldo nih, Bang Romo Aldo, ada nggak makna dari Yesus? Bahasa Yunani itu apa makna dari Yesus? Nggak ada kan? Tapi kalau Yesua ada maknanya. Slomo ada maknanya. Ini kok nama orang yang ada makna diganti yang tanpa makna? Ya, ngikuti ajaran Yeshua itu bertahap ya. Bertahap dari basicnya dulu ya. Saya himbau ke teman-teman Kristen di sini dari basic. Nah, basicnya itu adalah menghilangkan kata Allah dulu. Kalau masih hilangkan tuh kata Allah tuh. Masih teman-teman terbiasa dengan nama Yesus, ya udah pakai aja itu. Tapi basicnya dulu nih. Hilangkan dulu kata Allah. Kalau kita mau belajar matematika, itu jangan langsung sinus, kosinus, turunan. Wah, bingung ya. Dua itu nggak usah dulu gitu ya. 1 tambah 1 dulu. Nah, begitu juga ajaran Yeshua yang asli. Ini Allahnya dihilangkan dulu supaya kalian itu ya istilahnya itu menghormati. Menghormati bahasa Indonesia. Kita, nih saya sama Mas Nandar berbeda agama, beda ras, suku, bangsa.
tapi kami bisa nyambung karena kami berbahasa Indonesia dengan baik. Kenapa kami bahasa Indonesia? Karena itu emang udah ketentuan di undang-undang menetapkan kita ini yang majemuk ya harus berbahasa Indonesia. Jadi berbahasa Indonesia lah yang baik. Nah, teman-teman Kristen yang ngotot Yesus adalah Allah, berpikir Allah itu bukan nama. Kalian ini nggak ngerti bahasa Indonesia. Nah, Jadi mantap saya nih Bang Aldo nih. saya himbau kalian yang ngotot ya berkomunikasilah dengan komunitas kalian sendiri. Jadi kalau mau ngomong Yesus Allah, jangan ke Kristen yang lain, jangan ke Islam. Ya kalian ngomong sama komunitas kalian sendiri gitu. Hmm. Kalau kalian ngomong Yesus adalah Allah ke kami, itu sudah masuk ranah istilahnya hoax, penyebaran Hoax. kebohongan. Betul. Berita bohong. Ya nggak ada referensinya, nggak ada dalilnya Yesus adalah Allah, nggak ada. Nah itu basic. Kalau mau ngikutin ajaran Yesua, Allahnya dihilangkan dulu. Itu harus kalian membiasakan diri. Betul, betul. Ya nggak perlu kalian cari tempat ibadah lain atau ke komunitas lain, nggak perlu. Ada di dalam komunitas itu, tapi kalau yang lainnya nyembah-nyembah Allah, kalian diem aja. Nggak usah Betul, betul, ikut-ikutan. betul. Sepakat saya. Ya. Terus Bang Aldo gimana caranya? Kan orang Kristen itu kan pada umumnya korban terjemahan. Biar menghilangkan itu harusnya pakai apa? Nah, solusi kan ini kan. Yang pertama menghilangkan kata Allah karena itu sesembahan orang Islam. Nah, cara solusinya gimana kan? Udah biasa di mulutnya. Allah dalam nama Allah Bapa, Allah Roh Oke. Kudus, Allah Anak. Gimana cara solusinya mengganti? Silakan. Oke, solusinya adalah salah satunya adalah coba beli terjemahan kami. Ya. Nah, siap. Ini yang Aramaik langsung ke Indonesia. Ini nomor WA admin pemesanannya. Teman-teman bisa catat ya. Tolong ini nih, aku ini Di screenshot aja. screenshot gimana screenshot? Aku lupa lagi. Oke. Nah, kalau teman-teman belum tahu ya tentang Pesita Indonesia, jangan khawatir. Teman-teman bisa kunjungi website kami. Jangan goyang-goyang Bang Aldo, Romo, jangan digoyang-goyang. Nomornya belum aku screenshot. Gimana cara screenshot ya kalau lagi dipakai ya? Aku lupa saya. Biasanya dari atas 3 gitu ke bawah. Oke, saya sabar ya. 3 ya. Ini biasanya. Gini thread gitu. Nah, ini lagi. Aku foto aja deh pakai HP satunya. Iya. Saya sabar. Ya dulu. Oke, sudah. Oke, teman-teman yang ingin tahu lebih jauh ya, jangan kecewa ya. Ini istilahnya jangan beli kucing dalam karung lah gitu ya. Kunjungi aja website kami ini. Atau aku beli aja di Bang Aldo deh, nanti aku TF-nya ke Bang Aldo. Boleh. Nah, Jadi teman-teman yang mau beliin aku boleh ya. Apa tuh? Pesita. pesitaindonesia.org. Nah, ini website kami. Oke. Ya. Jadi teman-teman lari ke sini aja. Ini download gratis. File PDF-nya bisa teman-teman dapatkan. Oh, ada ya? Oke, coba. Aku langsung. Ya. Aku buka laptop. Sekalian Nah, aja. coba Itu download ya, lengkap ya? Versi download lengkap juga. Kalau versi download ini sebenarnya versi terjemahan 2024 ya, belum sesempurna sekarang dan catatan kakinya belum begitu Lumayan nih banyak. buat diskusi aku. Aku mau nanti Bang Aldo buat diskusi, buat data, berdebat dengan otan-otan penyembah Allah. Ya bisa Bahaya lah dipakai nih untuk belajar. Jadi teman-teman jangan khawatir ya kalau misalnya ini kemahalan gitu ya. Ya udah download aja yang gratisnya di sini. Siap. Ya, jadi kami Lengkap ya? sediakan juga. Yang versi downloadnya lengkap juga ya? Gak ada yang Ya, dikurangin ya? 4 kitab Injil ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanan. Siap. Wah, mantap nih, aku dikasih materi lagi nih Jadi- buat ngehajar oten-oten penyembah Allah. Ya, di Indonesia. Ya, tapi kami nggak cuma ngasih tahu ada masalah besar, kami kasih solusinya. Ini loh solusinya gitu ya. Teman-teman pelajari aja, jangan langsung menolak dulu, harus netral. Gimana sih ini
ajaran Yesua yang asli kalau diterjemahkan secara netral gitu. Nah, banyak teman-teman Kristen yang istilahnya kaget gitu ya, karena mendapati ajaran gerejanya berbeda dengan ajaran ini gitu. Ya itu coba di tracing gitu, coba diperhatikan kenapa gerejanya punya ajaran yang berbeda. Itu PR buat teman-teman Kristen sendiri, karena tugas kami adalah hanya menerjemahkan. Ya, kami tidak membuat proyek ini untuk mendukung aliran A, aliran B, enggak. Ya, pada saat saya merekrut para penerjemah Pesita ini, saya tuh nggak buat kriteria harus Wah, layanan. Bang Aldo di ini nih, di report sama Oten nih. Iya, Ada nggak di sini? Di sini ada pemberitahuannya nih. Pelanggaran oleh Aldo ditandai karena, waduh, di report nih. ya itu udah biasa sih ya. Jadi teman-teman, pada saat kami ngerekrut para penerjemah, kami tuh nggak ngerekrut oh dia harus lulusan teologi S1, S2, enggak. Ya, yang kami rekrut adalah mereka yang punya kapasitas Aramaik dan bahasa Indonesia. Karena ini adalah proyek bahasa, proyek sastra. Bukan proyek teologi ini. Ya, kalau kami rekrut itu orang-orang teologi ya, rohaniawan atau lulusan STT, yang ada malah berantem. Misalnya kami rekrut rohaniawan Trinitas sama rohaniawan Oneness, kami rekrut berantem gitu, di dalam tim kami. Ya. Ini bukan untuk mendukung Trinitas, bukan untuk mendukung Oneness atau yang lain-lain. Enggak. Kami ini hanya menerjemahkan apa adanya. Jadi silakan, sekarang ini sudah tersedia bagi teman-teman yang tertarik untuk tahu, ini sudah tersedia. Kami sediakan yang gratisnya dan kami sediakan tentunya yang cetaknya. Jadi kalau cetaknya tentunya teman-teman harus bayar juga ya. Ada harga yang harus dibayar. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Jadi sudah saya download, klik ini untuk download. Sebentar, saya lagi download. Oke. Jadi solusinya gimana, Bang Alos, selain membeli atau mendownload ini, biar teman-teman Kristen yang sadar ini itu gimana? Berarti jangan panggil Allah Bapa, Allah Anak, Allah Anak, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi panggilannya gimana dong? Seharusnya Ya, Bapa, Putra, Roh Kudus. Gitu aja. Oh, Bapa, Putra, Roh Kudus gitu, teman-teman ya. Ingat ya, jangan pakai Allah ya. Tapi aku udah biasa nih. Terus harus pakai apa nih gitu? Yaitu membiasakan diri, disiplin kita. Karena ya. kita kan semua belajar ya di dunia ini, jadi nggak ada kata terlambat untuk belajar gitu. Coba teman-teman cek aja, kalau misalnya punya saudara di Amerika, di Eropa, di dalam kitab mereka itu nggak ada Allah. Pada saat teman-teman ikut masuk ke dalam ibadah gereja mereka, tentunya nggak ada tuh penyembahan terhadap Allah. Ya, itu berbeda. Ya, jangan ikuti Kristen-Kristen di Indonesia. Jangan ikuti Kristen Arab ya. Ikuti Yesua. Fokusnya ke Yesua. Semua ya. Itu perlu disiplin gitu. Ya. Nah, teman-teman Kristen yang penyembah Allah ini harus paham kalian ya. Kalian ini kalau terus-terusan seperti ini, kalian ini jadi pemecah belah bangsa. Betul. Ya. Kalian nggak pakai bahasa Indonesia, kalian ngotot ya dengan ajaran itu, sesama Kristen aja jadinya ribut ya, apalagi kalian dengan Muslim. Nah, sebenarnya ini bukan masalah minoritas mayoritas, ini masalah siapa yang ngikutin aturan. Nah, saya sekarang kasih tahu aturan. Nah, ini Mas Nandar kan di bidang hukum ya. Sekarang saya coba share, ini aturan yang memang harus dipahami sama semua orang, termasuk Kristen penyembah Allah, ya. Oke. Ini ada
Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 2 tahun 2025 tentang apa nih? Pedoman pengawasan penggunaan bahasa Indonesia. Jadi siapapun yang berbahasa Indonesia itu harus ada yang ngawasin, termasuk penerjemah-penerjemah buku. Betul. Bahasa Indonesia ini bahasa persatuan. Kita ini bersatu. Makanya kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Kamusnya sudah disediakan sama pemerintah. Jadi jangan buat kamus sendiri, ngomong-ngomong terus klaim, wah ini adalah bahasa Indonesia. Nggak boleh. Gitu. Nah, kita lihat ya di pasal 13 sebentar. Nah, ini dia. Ya, bab ke-7 peran serta masyarakat. Anda dan saya adalah masyarakat. Ya, perhatikan pasal 13 poin yang pertama, masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan penggunaan bahasa Indonesia. Jadi peran saya, mengapa sih saya kok sering mengoreksi Kristen, mengoreksi penerjemah-penerjemah kayak LAI dan yang lainnya dalam menerjemahkan, dalam berbahasa Indonesia, karena saya masyarakat. Saya didukung oleh undang-undang untuk mengawasi kalian semua dalam berbahasa Indonesia. Ya, yang kedua, peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat pertama berupa penyampaian laporan pengaduan mengenai data atau informasi penggunaan dan garis miring atau dugaan pelanggaran penggunaan bahasa Indonesia. Poin 3, laporan pengaduan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan secara tertulis. Kepada siapa? Kementerian. Berarti Kementerian Depdikbud ini. Ya, nanti menyertakan identitas saya, identitas terlapor. Nanti kami laporin nih LAI. Tapi bukan atas betul. nama pribadi, tapi paguyuban. Nah, rencananya paguyuban ini akan diisi oleh elemen-elemen Kristen, Muslim, dan yang lainnya. Boleh, nanti saya masuk. Ya. Biar enggak, sebetulnya kalau kata Allah dihilangkan, ini akan disintegrasi sosial antar umat beragama ini dapat diminimalisir gitu kan. Soalnya Betul. nggak pakai kata Allah-Allah lagi. Nah, Iya. itu solusi malahan. Ya enggak? Iya. Nanti saya gabung tuh kalau ada Kami sudah ada buat nih paguyuban. draftnya. Ya, ada draftnya tuntutan kepada LAI untuk menghapus nama Allah di TB3 LAI. Sekarang kan TB2 nih. Ini TB2 nih. Di zaman baru. Kenapa ada TB2? Karena waktu TB1 ada, saya diundang ya untuk diskusi sama Pak Anwartian. Pak Anwartian udah setuju loh. Ya, menerjemahkan, merevisi terjemahannya menggunakan KBBI. Tapi nggak taunya bukannya dihilangkan tapi hanya dikurangkan. Makanya kami menuntut dikurangkan doang. ya dengan paguyuban ini, jadi bukan atas nama pribadi atau atas nama Pesita Indonesia, ini atas nama paguyuban itu. Elemen-elemen masyarakat Kristen, Muslim, dan yang lainnya menuntut gitu. Karena apa yang mereka hasilkan itu membuat Indonesia terpecah belah. Mereka nggak ngerti nih aturan pada saat mereka menerjemahkan. Makanya harus diawasi penggunaan bahasa yang mereka lakukan. Karena mereka ini seenaknya saja, inilah yang menyebabkan perpecahan tadi. Inilah yang menyebabkan ada Kristen di Indonesia nyembah-nyembah Allah. Itu. Jadi kalau mereka ini TB3 ini nanti launching gitu ya, nggak ada kata Allah, itu kan bagus. Nggak ada lagi nih Kristen ngotot-ngototan, oh Yesus Allah, nggak ada. Gitu. Nah, nanti ini akan kita blow up ya. Rencananya kita buat viral sampai akhirnya kita nanti beraudiensi sama Depak ya, Departemen Pendidikan juga. Nanti supaya nih pemerintahan yang baru, pemerintahan Pak Prabowo sadar ada masalah krusial di akar rumput. Nah, masalah ini ada solusinya. Salah satunya ini. Nih. Betul. Ini solusinya. Gitu. Kami sediakan buat orang-orang yang ingin tahu ajaran Yeshua. Nih, Yeshua tidak pernah ngajarin untuk menyembah Allah. Betul. Karena dia tuh nggak pernah menyebutkan kata Allah. Yang dia sebutkan adalah Allah. Ini solusinya. Oke? Siap, Bang Aldo, makasih banyak ya. Oke, Buat sampai teman-teman sini, ya.
Ya, buat teman-teman yang mau bertanya, yang mau diskusi sama Romo Aldo, silahkan ke roomnya ya. Nanti kita akhiri, kita live postnya kita akhirin, di biar teman-teman ada yang bertanya nih atau yang berminat, siapa tahu ada kelompok komunitas gereja yang tertarik nih beli buku nih, beli Alkitab terjemahan Aramaik. Nah, buat teman-teman Kristen jemaat dimanapun, Romo Aldo sudah berbicara jujur ya, sudah memberikan kontribusi untuk Kristen di Indonesia dengan membuat Alkitab Perjanjian Baru terjemahan Aramaik Indonesia. Ini kontribusi yang besar, jangan disia-siakan ya. Silakan beli, saya juga nanti setelah saya download, nanti kalau ada rezeki atau teman-teman muslim yang mau belikan saya buku Alkitab ya terjemahan Aramaik, silahkan ya. Itu tadi Romo Aldo ada itunya, adminnya di ini aja. Makasih Terima Romo kasih Aldo. Mas Nandar ya. Yo, Saya sama-sama, izin sehat dulu selalu ya. Yo. Oke, assalamualaikum Habibi. Yo, bye bye. Waalaikum Romo Aldo.